Sholat itu kalau dicermati, ibadah semata-mata kita menghamba kepada Allah, tidak ada kaitannya dengan urusan masyarakat, tidak ada urusan dengan orang lain. Karena tujuan utama orang sholat itu di firman Allah surat Az-Zumar, itu dulu Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa, Innani anallah, kami ini adalah yang disebut Allah. Fa'budni, karena itu menghambalah kepada aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan lakukan sholat sebagai sarana untuk mengingat aku. Jadi sholat itu sebenarnya salah satu thariqah atau wasilah untuk mengenali Allah. Istilahnya Allah li dzikri, untuk ingat aku. Maka perangkat sholat itu yang kita lakukan semuanya ada zikirnya, ada sebutan yang terkait dengan zatnya Allah. Mulai dari awal kita bertakbir itu sudah nyebut Allah. Kemudian ketika takbir kita menyatakan dengan tekad bulat, wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Menyatakan, ya Allah, kami sekarang menghadapkan, wajah itu maknanya hati. Dengan takbir kita kemudian menyatakan kami hadapkan hati kami lilladzi fataras samawati wal arda, kepada zat pencipta langit dan bumi. Hanifan, dengan sungguh-sungguh lurus, tidak tolak-toleh kemana-mana. Musliman, pasrah sepenuhnya. Wa ma ana minal musyrikin, dan kami menyatakan kami tidak akan musyrik. Itu baru dalam bahasa lisan kita. Jadi mulut kita bilang begitu, diharapkan itu bisa membimbing hati kita. Ketika hidup itu yang jadi pusat perhatian hanyalah Allah. Di orang sholat itu harus belajar bahwa sholat itu sarana untuk mengingat Allah, supaya nanti ketika ketemu Allah itu nyaman. Kita ini semuanya nanti itu ketemu Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maknanya bahwa semua kita ini nanti akan kembali kepada Allah. Maka di lanjutan pernyataan doa iftitah, itu kemudian kita bilang inna sholati, ya Allah, sholat kami ini, wa nusuki, dan semua ibadah-ibadah yang terkait dengan penghambaan kepada Engkau, termasuk wa mahyaya, kami hidup, wa mamati, dan mati, ini semuanya lillahi ta'ala, karena Engkau ya Allah. Jadi kita harus sadar bahwa hidup mati itu Allah yang ngatur. Jadi lillahi itu maknanya bukan untuk Engkau. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah kami, kegiatan, aktivitas kami semua, sholat kami, hidup kami, mati kami, lillahi rabbil alamin. Semuanya karena kuasa Allah. Maka orang sholat itu, kalau memahami tujuannya, aqimis sholata li dzikri, sholat itu untuk mengingat Allah. Sehingga isinya sholat itu semuanya zikir. Habis doa iftitah itu terus kita baca Fatihah. Ingat Allah. Bismillahi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semuanya itu ingat Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, memuji Allah semua. Baru setelah muji-muji kita menyatakan iyyaka na'budu. Ya Allah, kami menghamba kepada Engkau, wa iyyaka nasta'in, dan kami selalu mohon pertolongan. Salah satu pertolongan yang penting kita harapkan di dalam sholat itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan yang benar itu jalannya siapa? Bukan jalannya pejabat, bukan jalannya orang kaya, bukan jalannya para ulama, kiai. Al-Quran menyebut siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim itu jalannya orang yang engkau beri nikmat. Nikmat apa? Di beberapa penjelasan disebutkan alladzina an'amta alaihim itu minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Minan nabiyyin, ya hidayah yang kau berikan kepada para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, yang benar, wasyuhada, para syuhada, wassolihin, dan orang-orang soleh. Di situ tidak nyebut ulama atau ustadz. Nah, karena Al-Quran sudah tahu karakter ulama ustadz itu belum tentu sholihin, belum tentu shodikin. Maka di akhir zaman kalau banyak ustadz, kiai, kadang-kadang bujue orang, kadang perilakunya nggak bisa dicontoh, itu memang tidak termasuk dalam alladzina an'amta alaihim. Yang masuk orang diberi nikmat Allah itu minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin, orang-orang soleh. Nah, setelah itu kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan engkau berikan kami terperangkap ke jalannya orang-orang yang maghdub. Maghdub itu orang yang punya ilmu tapi tidak dijalani. Kayak timur kayak Allah. Waladhdallin, orang yang tersesat. Maghdub itu sudah punya modal, ya alim, ya pinter, ya terkenal, tapi jalannya tidak benar, itu namanya maghdub. Orang yang dimurkai Allah karena sudah dikasih modal tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau dhalin itu orang yang tersesat, memang tidak punya pegangan apa-apa. Jadi sesat. Tidak punya ilmu, bodoh, terus tersesat. Itu doa-doa kita di sholat itu seperti itu. Aqimis sholata lidzikri. Sampai nanti salam juga semuanya itu berkaitan dengan mengingat Allah. Itu dilatih kita ketika menjalani Islam itu, semua ibadah-ibadah yang begitu itu namanya thariqat. Jadi yang tidak punya jamiah thariqat, tidak ikut gabung di jamiah tasawuf, ya cukup memperbaiki sholatnya dengan baik. Setiap sholat itu dijadikan sarana untuk ingat Allah.